Ketika engkau sudah menemukan, engkau ditemukan di dalam iradah Allah Ta'ala yang diciptakan tadi dalam dirimu, maka iradah tersebut Allah pecahkan karena engkau berada dalam iradah Allah. Sehingga setelah itu otomatis fatakunu munkasirul qalbi, sehingga engkau itu menjadi orang yang pecah hatinya. Lantaran apa? Allah Ta'ala kan sudah ngasih saya iradah ongkoh, saya sudah tidak punya iradah, ya kan? Kemudian Allah Ta'ala memberikan iradah kepadaku. Setelah saya menggunakan iradah itu, ternyata Allah pecahkan juga iradah yang ada dalam diri saya. Iradah Allah yang ada dalam diri saya. Nah, habis itu dia munkasirul qalbi abadan. Hatinya pecah selama-lamanya. Tapi fahuwa azza wa jalla la yazalu yujaddidu fika iradatan. Tapi Allah Ta'ala itu senantiasa memperbaharui lagi, memperbaharui secara terus-menerus iradah Allah Ta'ala yang diberikan kepada si kekasih Allah Ta'ala tadi. Setelah ada iradahnya, tsumma yuziluha, dihilangkan lagi. Setiap kali ada dan dia mengikuti iradah itu, dihilangkan lagi oleh Allah. Terus hakadza ila an yablughal kitabu ajalah wa yahsulal liqa, sampai tulisan umur manusia itu sampai pada waktunya, dalam arti dia sampai meninggal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini halaman 72 ya. Melanjutkan yang tadi, bro. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya itu, dalam hadisnya, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Di mana dalam hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Munawi rahimahullahu taala, intisarinya beliau itu, Rasulullah itu sebenarnya bukan beliau itu memiliki iradah untuk menginginkan atib wan nisa. Karena atib tadi wewangian dan perempuan itu termasuk urusan dunia. Tetapi sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala yang memberikan iradah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyukai dua hal ini. Supaya apa? Supaya pandangan orang lain ya kepada dua hal ini, kepada wewangian dan kepada perempuan itu memiliki efek yang positif. Ya, karena di dalamnya terdapat banyak manfaat, faedah. Yang tadi yang dijelaskan bahwa atib, wewangian itu adalah satu hal yang sangat disukai oleh para al-malaikatur ruhaniyin. Itu ya. Bahkan itu adalah makanan pokoknya mereka. Makanya kenapa kita itu disunahkan untuk memakai wewangian baik dalam keadaan sholat, baik dalam keadaan zikir, ataupun keadaan ngaji, ataupun yang lainnya, yang fungsinya itu agar kita itu ditemani juga, itu dibantu juga oleh para malaikat. Karena malaikat itu mereka tidak memiliki syahwat kecuali ini. Itu ya, kecuali wewangian. Dan yang kedua, untuk bagian nisa itu sendiri 12 kurang 1/4 utangin ya bro, tenang bro. Setengah jam mah cara hikam, lumayan banyak. Untuk nisa, dan ternyata di situ ada efek positif juga untuk umat Islam, di mana kenapa hal ini Allah Ta'ala inginkan dari Rasulullah SAW untuk mencintai perempuan. Ya, salah satunya adalah untuk mengangkat harkat dan martabatnya perempuan. Satu, supaya perempuan ini tidak dianggap tabu oleh golongan laki-laki. Yang kedua, mubahatuhu lil umam, di mana dari perempuan ini akan melahirkan banyak generasi, sehingga nanti di hari kiamat semakin banyak umat Islam, semakin bangga Rasulullah SAW kepada umat-umat yang lain.
Umat saya banyak gitu. Sementara umat-umat yang sebelum Rasulullah itu kan sedikit. Tuh lihat umat saya itu banyak itu pada hari kiamat. Itu ya. Dan faedah-faedah yang lainnya yang kemudian pembahasan tentang sholat, di mana sholat ini adalah satu hal yang sangat membuat Rasulullah SAW itu bahagia, bukan karena sholatnya tetapi karena kondisi kerohanian yang ada di dalam sholat. Itu ya. Nah itu adalah gambaran dari iradah yang sudah kosong dari dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah SAW itu tetap berbuat sebagaimana Allah Taala berbuat kepada diri beliau, sehingga beliau sudah tidak memiliki iradah lagi gitu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Qadir bahwa kriteria yang ketiga dalam fana itu, seseorang itu harus fana dari irodahnya. Dan Rasulullah merupakan contoh utama dalam hal ini. Itu ya. Kemudian selanjutnya, wa taqaddama qaulullahi azza wa jalla ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, saya ini berada di sisi orang-orang atau golongan-golongan yang hati mereka itu retak pecah lantaran diriku. Wallahu ta'ala la yakuna indaka hatta tankasira jumlatuh. Kata Syekh Abdul Qadir, Allah Ta'ala itu tidak mungkin bersama sampai jumlah fisikmu, semua yang ada dalam dirimu itu pecah semua. Yang maksud dari jumlahmu itu apa? Hawa nafsumu, ya kan? Itu kan sifatnya abstrak. Wa iradatuka sama sifatnya abstrak, maknawi. Nah ketika fa'idan kasarat wa lam yathbut fika syai'un, ketika sudah pecah ini hawa nafsumu dan iradahmu, walam yathbut fika syai'un, dan di dalam dirimu itu sudah tidak ada sesuatu yang tetap, walam tasludi syai'in, dan juga engkau itu tidak layak untuk melakukan apapun, memiliki apapun, maka ansya'akalahu, maka barulah di situ Allah Ta'ala akan menciptakan dirimu hanya untuk Allah. Dalam arti dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, karena dia sudah tidak, di dalam dirinya sudah tidak ada makhluk lagi, sudah kosong, sudah fana dari makhluk, sudah fana dari dirinya, dari nafsunya, dan sudah fana dari irodahnya. Ya setelah itu apalagi kalau dia tidak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fayaj'al fika iradah, Allah Ta'ala akan menciptakan iradah dalam dirimu. Ya, faturidu bitil kal iradah, di mana dengan iradah yang dari Allah Ta'ala ini engkau gunakan iradah ini. Ya, fa idza wajadta bitil kal iradati al munsya'ati fika kasaraha Rabbu Ta'ala liwujudika fiha. Nah setelah iradah ini sudah ada dalam diri, iradah Allah Ta'ala sudah ada dalam diri. Yang bahasa yang mana ini? Tadi teh ya penjelasan ya. 72. Faida wajadta fi wujidta fi tilkal iradatil munsya'ati fika kasaraha Rabbu liwujudika fiha. Ketika engkau sudah menemukan, engkau ditemukan di dalam iradah Allah Ta'ala yang diciptakan tadi dalam dirimu, maka iradah tersebut Allah pecahkan karena engkau berada dalam iradah Allah, sehingga setelah itu otomatis fatakunu munkasirul qalbi, sehingga engkau itu menjadi orang yang pecah hatinya. Lantaran apa? Allah Ta'ala kan sudah ngasih saya iradah ongkoh, saya sudah tidak punya iradah, ya kan? Kemudian Allah Ta'ala memberikan iradah kepadaku, setelah saya menggunakan iradah itu ternyata Allah pecahkan juga iradah yang ada dalam diri saya, iradah Allah yang ada dalam diri saya. Nah, habis itu dia munkasirul qalbi abadan, hatinya pecah selama-lamanya. Tapi fahuwa azza wa jalla la yazalu yujaddidu fika iradatan, tapi Allah Ta'ala itu senantiasa memperbaharui lagi, memperbarui secara terus-menerus iradah Allah Ta'ala yang diberikan kepada si kekasih Allah Ta'ala tadi. Setelah ada iradahnya, tsumma yuziluha, dihilangkan lagi. Setiap kali ada
dan dia mengikuti iradah itu, dihilangkan lagi oleh Allah. Terus hakadza ila an yablughal kitabu ajalah wa yahsulal liqa, sampai tulisan umur manusia itu sampai pada waktunya, dalam arti dia sampai meninggal. Tuh, wa yahsulal liqa, dan setelah dia meninggal ya otomatis bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan inilah makna yang dimaksud dari apa? Hadis ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya ini, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, berada di sisi orang-orang atau golongan-golongan yang hati mereka itu hancur lantaranku, lantaran diriku. Ya tadi, seseorang yang dibeli irodah, kemudian dia masuk dalam irodah itu, kemudian dipecah oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Terus itu berkesinambungan secara terus-menerus. Fahada, dan ini adalah makna dari hadis ini ya. Nah kemudian di sini sebelumnya Syekh Abdul Qadir menjelaskan wa makna qauli 'inda wujudika fiha. Itu kan iskal tadi, di mana engkau itu atau di sisi wujudmu dalam iradah Allah. Artinya apa? Rukunuka wa tuma'ninatuka ilaiha. Engkau condong kepada iradah Allah Ta'ala itu, dan engkau merasa aman, merasa tenang kepada iradah itu. Maka qalallahu ta'ala fi ba'di ma dzakarahu anhu nabiyyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi dijelaskan, la yazalu abdiyal mu'minu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku yang beriman berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai saya ini mencintainya. Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika saya sudah mencintainya, maka saya adalah pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Saya adalah penglihatan, Allah adalah penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Saya adalah tangannya, Allah adalah tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan saya adalah kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dan riwayat yang lain fabi yasma wa bi yubsir wa bi yabtish wa bi yaqil. Olehku dia mendengar, olehku dia melihat, olehku dia memukul, olehku dia berakal, berpikir. Hal ini berlaku bagi siapa? Misalnya kalau melihat makna hadis ini, sebagian orang justru memahami kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu dan seterusnya dengan apa? Pandangannya dilihat dari hal-hal yang maksiat. Itu kan penafsiran syariatnya kayaknya. Wa sam'ahu alladhi yasma'u bihi, pendengarannya dijaga dari hal-hal yang maksiat. Mulutnya dijaga dari mengatakan kemaksiatan, mengatakan itu bukan mana hakikat. Itu bukan mana hakiki, mana syariat, bukan mana hakikat. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan hadza innama yakunu khalisal fana ila ghair. Ini hanya berlaku bagi seseorang yang fananya, tenggelamnya dia dari makhluk, tenggelamnya dia dari apa tadi, dirinya, dari hawa nafsunya, dan dari irodahnya adalah fana yang murni, gak kecampuran apapun. Wa huwa tafna angka, yaitu apa? Khalisul fana itu, yaitu tafna angka, engkau fana dari dirimu. Kita fana dari diri kita lenyap dari diri kita. Satu, wa anil khalqi, kita itu fana dari makhluk, dan kita itu fana dari makhluk. Sementara yang namanya makhluk itu wal khalqu innama huwa khairun wasyan, namanya makhluk itu kan ya baik ya buruk. Yang namanya amal, perbuatan ya baik ya buruk. Yang namanya ibadah, kualitas baik, kualitas buruk. Ya kan? Dan seterusnya. Wa kadzalika anta, sebagaimana makhluk itu seperti itu, kita pun juga sama. Kita ini baik dan buruk. Ada baiknya, ada buruk. Sehingga karena dalam diri makhluk itu ada baik dan buruk, falam tarju khairahum wala takhaf syarrahum. Kau jangan sampai mengharapkan kebaikan mereka, dan engkau jangan sampai takut keburukan mereka. Karena apa? Baqiyallahu wahdahu kama kan qabla an yakhluqaka wahdahu. Karena Allah Ta'ala itu selama-lamanya
abadi. Sebagaimana Allah Ta'ala sebelum menciptakanmu sendiri. Allah Ta'ala sebelum menciptakanmu, beliau dalam keadaan sendiri. Allah Ta'ala dalam keadaan sendiri. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala dalam keadaan wahdahu, sendiri, tunggal. Setelah menciptakanmu, tetap sama, tunggal Allah Ta'ala itu. Ya kan? Nah, terus wa fi qudratihi khairun wa syarrun, dalam kudrohnya, dalam kekuasaan Allah Ta'ala itu juga ada kebaikan dan keburukan. Kudroh iradah, kudrohnya Allah Ta'ala itu bisa menjadikan mengandung kebaikan, mengandung keburukan dalam sudut pandang manusia. Maka bayu aminuka min syarri, Allah Ta'ala itu akan mengamankan dirimu dari keburukan Allah, dari keburukan yang berasal dari Allah. Selanjutnya wa yughrikuka fi bihari khairi, dan Allah Ta'ala akan menenggelamkan dirimu dalam lautan kebaikannya. Setelah Allah Ta'ala menenggelamkan dirimu dalam lautan kebaikannya, atau apalagi setelah itu kalau bukan kita ini fatakunu wi'aan, barulah kita itu menjadi wadah yang mampu atau dapat menampung semua kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana di awal itu fatasluhu wi'aan li ilmillah. Kalau seseorang itu sudah capai fana dari makhluk, fana dari dirinya, dari nafsunya, dan fana dari irodahnya, maka dia itu kan layak untuk menjadi wadah untuk menampung ilmunya Allah Ta'ala. Ketika fananya itu sempurna, murni sudah, barulah di situ dikucuri ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semuanya adalah kebaikan. Wa mamba'an bi kulli ni'matin wa sururin, dan kita ini menjadi sumber dari semua kenikmatan dan sumber dari semua kebahagiaan. Sumber dari cahaya, sumber dari keamanan, sumber dari ketenangan. Maka fal fana'u huwal muna. Fana itulah, kelenyapan itulah merupakan cita-cita. Wal mubtagha merupakan harapan yang diinginkan. Wal muntaha, fana itu adalah muntaha, puncak. Wal muntaha wajdin wa maradin, puncak dari kecintaan, wajid, dan puncak dari maradin, puncak dari tempat pengembalian. Wuzdin, kalau baca wuzdin penemuan. Penemuan. Iya, iya. Yang munasabah itu, nyambung, sinkron. Wa muntaha wuzdin. Wajid. Wajidin. Wajidin. Wajid itu bagian atau salah satu bagian dari tingkatan mahabbah. Kan ada syauq, ada mahabbah, ada jid, ada gharq gitu. Ada hiroh, tahayyur teh. Terus ada junun, gitu. Dan seterusnya. Dan wajid ini adalah salah satu bagian dari itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Tuhfatus Safarah ila Hadratil Bararah. Ayat buka, ayat diburi. Jadi dia mah. Kok di sini mah wahid. Naskah lain. Oh, naskah lain. Naskah lain. Ini maksudnya ja, ro, sin itu apa? Naskah alif, naskah jim, naskah ro, naskah sin. Jadi dina kitab ya kiai ahli tahqiq ya, yang ahli tahqiq itu sebelum beliau itu mencetak kitab ini, nah, sudah ada beberapa naskah yang dikumpulkan. Judulnya sama, yang nulis beda. Nah di situ nanti ada muqabalah, ada perbandingan naskah. Nah di beberapa naskah itu redaksinya wahdu gitu, atau wahdin. Di naskah yang lain wajidin gitu. Nah alif jaz. Betul ya, naskah alif, naskah jim, naskah ro, naskah sin.
Jadi ari naskah alif maka di mana gitu, naskah B mah di mana, naskah ro di mana, beda-beda gitu. Jadi wajdin itu satu kalimat, bukan bawa atau bukan? Sanes. Wal muntaha wajdin. Dofile. Oke, lanjut. Wa maradin yantahi ilaihi sayrul auliya. Di mana fana itu merupakan tempat kembali yang merupakan puncak dari perjalanan para wali. Jadi para kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu yang mereka tuju atau perjalanan mereka itu selesai di mana? Selesai dalam fana. Jadi fana itu adalah finish dari perjalanan para wali. Apa itu? Fana al-istiqamatul lati talabaha man taqaddama minal awliya'i wal abdali an yafnau an iradatihim. Arti dari fana itu adalah istiqomah yang merupakan perkara yang diminta, yang dicari oleh para aulia dan para abdal dari masa terdahulu. Di mana mereka istiqomahnya itu an yafnau an iradatihim. Mereka itu ingin fana, ingin tenggelam, ingin lenyap dari irodah mereka. Jadi mereka itu sudah tidak memiliki irodah sama sekali. Menunggu bagaimana Allah Ta'ala itu mengalirkan perbuatan-perbuatan Allah kepada mereka. Sehingga fatatabaddalu bi iradatil haq. Irodahnya mereka itu akan berubah-ubah sesuai dengan irodahnya Allah Ta'ala. Fayuridu nabi iradatihi abadan ilal wafah, sehingga mereka itu atau iradah mereka, keinginan mereka itu oleh keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya sampai beliau meninggal, para aulia dan abdal ini. Walihada, oleh karenanya kenapa mereka itu dikatakan wali abdal? Walihada sumu abdalan. Oleh karenanya mereka dinamakan wali abdal, bukan karena berpindah-pindah tempat, tapi karena perubahan irodah mereka yang selalu dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Apakah orang yang memiliki pangkat kewalian abdal, sadarkah dirinya sebagai wali abdal? Kalau dia nggak kenal Allah karena lain wali, Kiai, otomatis dia tahu bahwa dirinya waliullah. Cuman dia nggak mungkin menyampaikan ke orang lain saya ini wali. Pernah dibahas tuh oleh siapa, Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami' Karomatul Aulia, membahas permasalahan ini secara khusus. Kata beliau, menurut versi ahli akidah, ahli tauhid, Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilan, katanya bisa, katanya seorang wali itu nggak tahu bahwa dirinya wali. Cuman kan beliau kan ahli tauhid, bukan ahli hakikat. Ahli ini logika, ahli logik, ya, manhajul mutakallimin itu tuh metodologi yang di dalamnya akal itu sangat berperan. Nah, sementara menurut ahli tasawuf nggak mungkin seorang wali kalau dia nggak tahu kalau dirinya wali. Mengkoten, ya kan, mafhumnya udah sama Allah ya kena. Itu iya. Cuman kan nggak harus disampaikan kan ke orang lain. Nggak usah pakai atribut lah. Nah. Itu jadi permasalahan yang katakanlah rame lah di masyarakat itu ya. Orang itu nggak tahu kalau dirinya itu wali. Versi saha, iya. Itu kan. Orang wali itu ketika seseorang itu mengenal Allah, dekat dengan Allah, cinta ke Allah. Nah, kalau misalnya dia itu menyampaikan ke orang lain bahwa saya ini adalah kekasih Allah, beda lagi. Kalau memang itu berasalkan dari hawa nafsunya, ya batal dong kewaliannya mah. Tapi kalau dia menyampaikan itu dalam kondisi fana, kondisi bako, kondisi majdub, atau kemarin tuh istilahnya kondisi seseorang yang dalam
atau mendapatkan nafahat dari Allah Ta'ala, itu beda lagi tuh. Dia nggak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa menguasai dirinya lantaran sekarang ini kan yuriduna bi iradatihi. Iradah Allah sudah menguasai dirinya sehingga dia nggak memiliki iradah lagi. Allah Ta'ala sudah menginginkan begitu pada dirinya. Gitu. Makanya kalau mereka itu ngajinya benar, dalam, ngajinya mereka dalam, dengan redaksi Syekh Abdul Qadir dengan mengatakan fayuriduna bi iradatihi abadan ilal wafah, di sini mereka paham. Iradah dia itu bukan iradah dia sendiri. Kalau iradah dia adalah iradah sendiri, nggak fana dia mah. Terus Kiai. Kalau dia sudah fana, iradah dia sudah bukan iradah dia sendiri, tapi iradah dia adalah iradah Allah. Berarti ketika dia mengatakan bahwa dirinya wali di depan banyak orang, di hadapan orang lain, otomatis itu adalah iradah Allah Ta'ala yang menguasai dirinya. Dengan tanda kutip wali majdub ya. Gitu. Falihada sumu abdalan. Fadunubu haula. Nah, terus kesalahan dari abdal itu apa? Bahkan yang dianggap sebagai dosa di sini. Fadunubu haula an yusyriku iradatal haq bi iradatihim ala wajhi sahwi wan nisyan wa ghalabatil hali wad dahsyah. Mereka itu bisa memiliki kesalahan kapan? Ketika mereka menggabungkan iradah Allah dengan iradah mereka sendiri ketika dalam keadaan lupa, ya kan? Sahwi wan nisyan, lupa, wa ghalabatil hal, majdub ya. Hal itu menguasai dirinya. Apa itu hal? Nah, di sini jelaskan al halu inda ahlil haq ma'nan yaridu 'alal qalbi min ghairi tasannu'in wal ijtilabin wal iktisabin min qarbin wa huznin aw qabdin aw batsin aw hibatin wa yazulu bi dhuhuri sifatin nafsi. Hal itu menurut ahli hakikat adalah satu makna kondisi spiritual yang datang ke hati tanpa ada kepura-puraan, tanpa ada penarikan, pengupayaan. Hal yang berupa qarb, kebahagiaan, au huzn, bahagia, kesedihan, au qabd, keterkekangan, au bas, atau keterlepasan, au haibah, atau kewibawaan. Dan hal ini bisa hilang biduhuri sifatin nafsi, ketika sifat nafsu, sifat hawa nafsunya itu muncul. Sawa'un yaqubuhu al-mithlu, baik itu dia disusul oleh hal yang sama dengan kondisi itu, aula atau tidak. Faidadama wasara milkan. Ketika kondisi ini qarb, huzun, qabd, bas, haibah, khauf, roja dan seterusnya. Ketika kondisi spiritual yang model seperti ini itu sifatnya ajak terus menerus, continue, maka bahkan wasara milkan sampai menjadi satu katakanlah watak atau apa ya, tabiat gitu ya. Maka ini tidak lagi menjadi hal tetapi menjadi apa? Maqam. Yusamma maqaman. Fal ahwal, sehingga kondisi-kondisi spiritual yang sebagaimana dijelaskan tadi itu adalah mawahib, karunia-karunia Allah, tidak bisa dikasap. Wal maqamat, makasih. Sementara maqam itu maqamul khauf, maqamul roja, maqamul taubah dan seterusnya, itu bisa dicapai dengan upaya makasih, kasab, bisa dikasap. Wal ahwal ta'ti min ainil jud wal maqamat tahsul bi badil majhud. Kalau ahwal itu datangnya dari sumber kemurahan Allah Ta'ala, sementara maqam itu bisa dicapai dengan mengerahkan usaha. Konon. Wa ghalabatul hal wa dahsyah, sama kondisi yang dahsyat. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan ini, para aulia, para abdal melakukan kesalahan ini di mana mereka itu menggabungkan iradah Allah dengan iradah mereka ketika dalam kondisi lupa, dalam kondisi ghalabatul hal wa dahsyah, maka fayudrikuhumullahu ta'ala bil yaqadati wa tadhkirah. Allah Ta'ala akan mengomentari mereka
Dengan apa? Dengan menyadarkan mereka kembali, mutadzkirah, dan memberikan peringatan kepada mereka. Sehingga setelah mereka mendapatkan peringatan dari Allah, setelah mereka disadarkan oleh Allah Ta'ala, fayarji'una an dzalika, mereka bisa kembali pada posisi semula, di mana iradah mereka adalah iradah Allah. Fayastaghfirun, istighfar, mereka merasa berdosa ke Allah Ta'ala karena sudah tadi menggabungkan atau mensyirikkan, menyekutukan iradah Allah dengan iradah mereka. Idla maksuma anil iradah ilal malaikah, karena tidak ada orang yang maksum dari iradah kecuali malaikat. Maka malaikat nggak punya iradah, malaikat nggak punya keinginan. Tapi kalau manusia masih banyak keinginan, banyak. Yang kialah, itulah, jadi masyhur ini segala macam, kan? Usimu anil iradah, jelas tadi dijelaskan. Kalau nabi, para nabi wal anbiya, usimu anil hawa. Kalau anbiya itu nggak punya hawa nafsu. Kalau manusia, wabaqiyatul khalq, wabaqiyatul khalq, makhluk yang lainnya, makhluk ya, binatang, tumbuhan, batu, benda mati, benda hidup, dan seterusnya, mereka itu dijaga dari apa? Dari jin dan manusia. Kalau manusia yang mukallaf wal mukallafun itu lam yuqsamu minhuma, itu tidak dijaga, tidak memiliki kemaksuman dari jin dan manusia. Maka yang manusia bisa diganggu oleh manusia, bisa terprovokasi oleh manusia yang lain. Manusia itu bisa terprovokasi oleh jin bahkan. Ya, lengkap teman. Hanya saja ghairu annal auliya yuhfaduna anil hawa. Hanya saja para wali itu dijaga dari hawa. Beda ya hifid antara ismat. Kalau hifid canangan itu kayak poho. Kayak roja ya berarti ya, di merojaan nanti. Al-farq bainal hifd wal ismah. Oke. Wal abdal, kalau wali abdal itu dimaksum dari iradah. Wali abdal nggak punya iradah. Tapi wala yu'samuna minhuma. Wali abdal sekalipun itu tidak maksum dari jin dan manusia. Artinya alamana annahu yajuzu fi haqqihim al-mailu ilaihim fil ahya. Artinya mereka itu nggak maksum adalah boleh bagi mereka itu condong kepada jin dan manusia. Ada perasaan karunia gitu. Bil ahyan terkadang ya, kadang-kadang. Tsumma yatadarakuhumul haqq bil yaqadah, tetapi setelah itu tetap digeser saetik coy. Hanya saja mereka itu apa? Diperingatkan oleh Allah Ta'ala dengan kesadaran. Engkau bro. Jadi kalau intisari dari bab fana ini ya, kalau luar dingin biasa. gini, kalau dingin gini, antum suka? Hah? Wah. Ini untuk bab yang ke-6, kan? Bab yang ke-6 di mana uraian atau sudut pandang ya Syekh Abdul Qadir Jailani tentang fana itu ya seperti itu. Itu bro, berat bro. Jadi kalau kita itu bisa fana anil iradah, jadi wali abdal bro. Jadi wali abdal itu, masya Allah. Gak ada yang kata jauh kalau memang Allah Ta'ala sudah berkehendak. Menurut sabi fi dhahabi humamil qalbi wallahu ta'ala a'lam. Itu yang itu yang ini nanti disambung. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.